Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda semuanya, berikut ini Bapak kirimkan video rangkuman supaya Bapak perhatikan. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang makna kandungan surat Al-Falaq. Semoga setelah kalian menonton video ini, kita bisa memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Sebelum memahami makna surat Al-Falaq, kita harus mengetahui terlebih dahulu identitasnya. Quran surat Al-Falaq ini artinya adalah waktu subuh. Surat ini merupakan surat ke-113 dalam urutan Al-Quran. Memiliki jumlah 5 ayat, kemudian surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah, sehingga bisa disebut juga dengan surat Makkiyah. Nah, selanjutnya kita akan menyimak terlebih dahulu arti atau terjemah dari surat Al-Falaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Di dalam Quran surat Al-Falaq ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak." Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar terpelihara dari berbagai macam kejahatan. Dalam surat Al-Falaq ini disebutkan berbagai macam kejahatan, yaitu kejahatan makhluk seperti yang disebutkan pada ayat yang kedua. Sebenarnya, kejahatan ini mencakup semuanya, karena semua yang ada di dunia ini adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang ketiga disebutkan juga ada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Di sini sebenarnya adalah kejahatan makhluk juga, tapi biasanya di malam gelap gulita ini ada makhluk yang membuat kita takut. Meskipun terkadang itu hanya imajinasi kita saja. Dan jika kita berlindung kepadanya, kita akan terhindar dari kejahatan seperti itu. Selanjutnya di ayat yang keempat, kita juga harus berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra. Di sini membuktikan bahwa sihir itu memang ada, seperti santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja adalah kejahatan makhluk Allah juga, yaitu kejahatan manusia dengan bantuan jin. Oleh karenanya, kita juga harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat kelima atau ayat yang terakhir disebutkan ada kejahatan dari orang yang dengki. Dengki ini adalah sifat iri hati ketika melihat orang lain bahagia. Sehingga orang yang dengki ini berusaha supaya orang lain tersebut menjadi tidak bahagia. Dan itu tentu saja perbuatan jahat. Oleh karenanya, kita harus berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Nah, jadi adik-adik, apabila kita membaca Quran surat Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu. Dengan demikian, Quran surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat berlindung. Dalam keseharian, Rasulullah SAW sering membaca surat ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Kemudian Rasulullah SAW juga membaca surat Al-Falaq ini beserta Al-Ikhlas dan An-Nas sebelum tidur, meniupkan ke kedua telapak tangan, lalu mengusapkan ke kepala, wajah, dan seluruh tubuh sebagai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang senantiasa beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani malaikat maksudnya adalah mengimani segala penjelasan Allah dan Rasulullah SAW tentang malaikat, dan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujud mereka atau keberadaan mereka. Yang kedua, mengimani malaikat yang telah dikabarkan kepada kita nama-namanya. Allah mengabarkan nama-nama sebagian malaikat di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk mengimaninya. Adapun nama-nama malaikat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib mengimaninya secara global, bahwasanya Allah memiliki malaikat dalam jumlah yang banyak. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Segala kabar yang datang kepada kita melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW tentang sifat-sifat malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Keempat, mengimani tugas malaikat yang telah dikabarkan kepada kita. Masing-masing malaikat diberikan beban tugas yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang bertasbih sepanjang malam dan siang, ada yang beribadah, bersujud, dan ada yang senantiasa melakukan tawaf di Baitul Ma'mur, Al-Hujj. Jadi setelah diperhatikan, apa kira-kira rangkuman kita pada kali ini? Ya, tentunya terdiri dari materi tentang surah Al-Falaq, ya. Kemudian materi tentang iman kepada Rasul, dan juga materi iman kepada malaikat, supaya dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.